Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orizfa Irlanda dengan NIM 2012302889. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas fikih yang berjudul Musyarakah dan Gharawin. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, bisa berupa uang, barang, atau aset lainnya, untuk menjalankan suatu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai porsi yang disepakati, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang diberikan. Musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Dasar hukum musyarakah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Terdapat pada Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, ijma ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tentang hukum Islam setelah Nabi wafat. Ijma menjadi sumber hukum ketika setelah Al-Quran dan hadis. Contohnya, para ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, musyarakah ainan atau musyarakah permanen, seperti semua pihak memberikan modal sejak awal. Yang kedua, musyarakah mutanakisah atau musyarakah menurun, seperti kepemilikan berkurang secara bertahap karena salah satu pihak memberi bagian pihak lain. Yang ketiga, musyarakah abdan atau kerjasama tenaga atau keahlian, atau seperti kerjasama di mana salah satu pihak menyumbangkan tenaga atau keahlian dan pihak lain memberikan modal. Selanjutnya, rukun musyarakah. Rukun musyarakah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada ijab qabul atau siqah, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidan dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Dan yang ketiga yaitu ada objek akad atau mahal, yang disebut juga ma'qud Allahi, yang mencakup modal atau pekerjaan. Dan yang keempat yaitu ada nisbah bagi hasil. Contoh musyarakah. Ali dan Budi membuat usaha kuliner. Ali menyetor uang 60 juta dan Budi 40 juta. Keuntungan dibagi 60% untuk Ali dan 40% untuk Budi. Jika rugi, ditanggung sesuai jumlah modal yang diberikan. Pengertian Gharawin. Gharawin adalah istilah dalam ilmu waris Islam yang merujuk pada dua kasus waris khusus, yaitu ketika ahli waris terdiri dari suami atau istri, ibu, dan saudara. Dalam kasus ini, bagian ibu dikurangi dari 1/3 menjadi 1/6 karena adanya dua kelompok ahli waris lain, suami atau istri dan saudara. Kasus ini juga dikenal sebagai Al-Umariyatin dan penyelesaiannya berdasarkan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian disepakati oleh mayoritas ulama. Sejarah Gharawin. Kasus Gharawin muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang memutuskan untuk mengurangi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6 karena adanya suami atau istri dan saudara. Keputusan ini diikuti oleh jumhur ulama. Contoh kasus Gharawin. Kasus 1, meninggal dunia meninggalkan suami, ibu, dan 2 saudara kandung. Suami 1/2, ibu 1/6, sisanya untuk saudara sebagai ashabah. Kesimpulan, musyarakah adalah bentuk kerjasama bisnis dalam Islam yang menjunjung keadilan. Sedangkan Gharawin adalah kasus khusus dalam warisan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam.
Keduanya mencerminkan prinsip syariah dalam muamalah dan faraid. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya pada hari ini, saya mempunyai sebuah pantun. Bintang bersinar di langit malam, cahayanya indah penuh harapan. Terima kasih telah menyimak dengan dalam, semoga bermanfaat untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.